إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua, memberi rizki kepada kita, memberikan keimanan kepada kita semua dan juga amal soleh, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengenal Allah dengan baik dan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang di dalamnya terdapat jaminan surga. Maka semoga kita menjadi umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha mencari kebenaran dan berusaha mengikuti kebenaran tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terbaiknya. Kemudian untuk malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam Masadir ad-din al-Islami, yaitu dasar-dasar atau sumber agama Islam. Pada pertemuan lalu kita sebutkan bahwasanya sumber agama Islam itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka kita sepakat bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat terbesar yang menjadi sarana beliau memiliki umat yang terbanyak, ya. Karena Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat yang dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Maka setiap orang yang membacanya mendapatkan pahala. Dan kemarin kita sebutkan kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, belajar membacanya dan juga belajar untuk menulisnya. Dan kita sebutkan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah sebagai Al-Ummi, yaitu orang yang buta huruf, dikarenakan beliau tidak bisa membaca ataupun menulis huruf Arab, ya. Maka di antara kita juga demikian. Di antara kita yang buta huruf di kalangan kaum muslimin adalah yang tidak bisa membaca ataupun menulis Al-Quran ataupun bahasa Arab. Maka kita yang masih minim di dalam berilmu dalam Al-Quranul Karim, hendaklah kita belajar, meningkatkan diri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia, ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Seandainya kita belum bisa juga membaca, paling tidak kita menghafal dari surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Kemudian masdar atau sumber yang kedua dari agama Islam ini yaitu sunnah. Sumber kedua dari agama kita ini adalah sunnah. Kalimat sunnah ini kalimat yang memiliki beberapa makna.
yang biasa digunakan oleh para ulama. Sunnah ini biasa dipakai oleh ulama akidah atau ulama yang menjelaskan tentang akidah. Maka makna sunnah adalah syariah atau ad-din, ya. Makna sunnah adalah apa? Syariat atau agama, yang lawannya adalah penyimpangan dan juga bid'ah, ya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka syariat yang dibawa oleh para rasul adalah sunnah. Maka Nabi Musa memiliki sunnah, Nabi Isa memiliki sunnah, dan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sunnah. Maka sunnah yang kita ikuti, syariat yang kita ikuti adalah sunnah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan lawan dari sunnah tadi kita sebutkan adalah inhiraf, yaitu penyimpangan. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Mereka bertentangan dengan kitab Taurat. Mereka berbicara tentang Allah dengan akal mereka tanpa dasar ilmu. Mereka merubah kitab Taurat, menghapus ataupun menambahi kitab Taurat, dan mereka melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka orang-orang yang sesat dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian juga orang-orang Nasara. Allah mengutus Nabi Isa membawa kitab Injil. Kemudian mereka merubah kitab Injil. Ada yang dihapus. Maka kalau kita lihat kitab tersebut ada loncatan ayat. Artinya ada ayat yang kosong, kemudian diterjemahkan sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, ya. Dan juga memasukkan bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan ini adalah orang-orang yang memeluk agama tersebut, ya. Dan juga mereka berlebihan, mereka melakukan bid'ah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bid'ah rohbaniyah. Mereka melakukan ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah, yaitu kerahiban. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim." Dan juga kerahiban yang mereka bikin-bikin sendiri, padahal kami itu tidak pernah mewajibkan mereka hal tersebut. Maka kita melihat ada orang laki-laki maupun perempuan tidak menikah dengan alasan mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan menurut mereka sendiri. Dan kebid'ahan mereka yang paling besar adalah mengangkat Nabi Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya tidak diketahui Nabi Isa sebagai putra Allah, hanya diketahui sebagai juru selamat. Juru selamat adalah seorang rasul. Juru selamat adalah rasul. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga juru selamat yang dengan mukjizat-mukjizatnya menjadikan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang pun diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Lalu Al-Qur'an, lalu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengertian ilmu akidah maksudnya adalah syariah. Seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa Al-Qur'an ataupun sunnah itu sendiri, ya. Maka Imam Ahmad menulis kitab Usulus Sunnah. Beliau mengatakan al-usulus sunnatu indana, dasar-dasar sunnah menurut kami adalah begini. Nah, maka yang dimaksud adalah keyakinan, i'tiqad, ya, yang lawan dari penyimpangan. Dan sunnah juga disebutkan oleh para ulama fikih. Sunnah biasa disebutkan oleh ulama fikih. Kita mendengar misalkan
Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk disunnahkan untuk mengusap, ya. Disunahkan untuk mengusapkan tangan ke seluruh kepala ketika berwudu misalkan, ya. Atau dalam mazhab Syafi'i disunahkan mengusapkan seluruh tangan ke kepala ketika berwudu. Ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, tapi dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya adalah wajib, ya, karena memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu begitu. Nah, maka yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah ketika mengusap kepala dengan seluruh tangan atau mengusap seluruh kepala dengan tangan, kebalik kafan, ini hukumnya adalah sunnah. Maka maksud sunnah di sini apa artinya? Sunnah di sini maknanya adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa, ya. Jadi sunnah menurut ulama fuqaha, menurut ulama fikih adalah kedudukan hukum di bawah wajib, ya. Kedudukan hukum di bawah wajib. Maka ini seperti kalimat kita yaitu mustahab. Apa? Mustahab. Apa itu mustahab? Mustahab itu yang disukai, sama dengan sunnah. Dan juga istilah kita mandub. Mandub artinya dianjurkan, ya, sama sunnah juga. Atau juga ada yang menyebutkan tatawwu', ya. Tatawwu' artinya amalan yang dikerjakan dengan suka, nah, dengan rela, ya. Nah, dengan tanpa paksaan, gitu. Ini namanya tatawwu'. Atau juga disebut dengan nafilah. Nafilah artinya adalah tambahan. Tambahan selain yang wajib. Saya ulang. Jadi salah satu istilah sunnah dipakai oleh para ulama yang berkecimpung di bidang fikih atau fuqaha, ya. Maka sunnah ketika menyebutkan hukum artinya adalah hukum di bawah hukum wajib, ya. Suatu hukum di bawah hukum wajib yang artinya apabila dikerjakan maka mendapatkan untung besar, mendapatkan pahala. Kalau tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa, ya. Kalau dia tidak mengerjakan maka dia tidak berdosa. Istilah lain dari sunnah tadi apa istilahnya? Ada banyak tadi yang sebutin. Apa tadi? Ada tatawwu'. Tatawwu' sesuatu yang dikerjakan dengan sukarela. Tidak ada penekanan, ya. Tidak seperti wajib. Kalau wajib harus dikerjakan. Tapi kalau tatawwu' ini sukarela. Atau dengan istilah nafilah. Nafilah, apa nafilah? Nafilah artinya tambahan. Tambahan. Kalau wajib pokok. Wajib adalah sesuatu yang pokok harus dilakukan. Ini adalah nafilah, tambahan. Kita boleh menambahnya dengan ibadah-ibadah seperti ini. Kalaupun kita tidak menambah, maka tidak masalah, tidak berdosa. Atau juga istilah mustahab. Mustahab sesuatu yang disukai, sesuatu yang disukai, atau juga disebut dengan mandub. Nah, ada juga sunnah ini digunakan oleh ulama, yaitu ulama hadis, ya. Sunnah sama dengan hadis. Sunnah di sini artinya adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, entah itu bentuknya adalah ucapan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun persetujuan beliau, maka ini sunnah sama dengan hadis menurut ulama muhadditsin, menurut ulama ahli hadis. Adapun sunnah biasa digunakan oleh ahlul usul fikih mananya,
Sunnah ini adalah dasar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, maka di sini pembahasan kita tentang masadir, yaitu sumber, ya, sumber agama Islam ini mengacu kepada pengertian usul fiqh yang menjadikan dasar-dasar agama itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan beberapa macam yang lainnya. Nah, ini adalah Sunnah. Jadi Sunnah di sini adalah hukum selain Al-Quranul Karim. Sunnah adalah hukum selain Al-Quranul Karim yang sumbernya adalah sabda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bagaimana sikap seorang mukmin terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sikap kita itu bagaimana? Yang pertama, kita meyakini bahwasanya sunnah yang sahih itu benar datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita meyakini bahwasanya sunnah yang sahih benar datangnya dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita meyakini bahwasanya sunnah yang sahih ini tidak akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Sunnah yang sahih tidak akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, dan sunnah yang sahih tidak akan bertentangan dengan sunnah yang sahih yang lainnya. Seandainya ada sesuatu yang bertentangan, ya, maka para ulama sebagian mereka memilih merojihkan mana yang lebih unggul di dalam riwayat hadis tersebut, ya, dicari yang terbanyak atau yang lebih kuat hafalannya dan lain sebagainya. Maka ini adalah pekerjaan para ulama ahlul hadis. Dan sunnah ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini bahwasanya sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim. Kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang sempurna, yaitu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang jumlahnya banyak. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in yang jumlah mereka juga banyak, dan seterusnya sampai kepada kita. Maka sanad, ya, sanad di dalam Al-Qur'anul Karim sampai sekarang masih ada. Adapun tentang hadis, sanad hadis ini karena hadis itu tidak berkaitan dengan qiraah, ya. Hadis itu tidak berkaitan dengan qiraah, membaca, bagaimana cara membaca huruf dhad misalkan, bagaimana cara membaca huruf ta, ha dan lain sebagainya. Maka sanad itu, ya, sampai pada abad ke-3, ya, sekitar abad ke-3 atau ke-4. Maka setelah itu sanad itu sebagai hiasan. Sanad berkaitan dengan hadis. Kalau Al-Quran terus ada sanadnya. Tapi berkaitan dengan hadis, maka dia terhenti sekitar abad ke-4. Maka setelah itu orang-orang yang memiliki sanad hanya sebagai perhiasan untuknya, menunjukkan bahwasanya dia itu mengambil hadis ini ada gurunya fulan macam terus sampai Imam Al-Bukhari misalkan, atau sampai Imam Muslim dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah dengan orang-orang yang kuat, dengan orang-orang yang menghabiskan umurnya untuk mempelajari sunnah ini. Maka kita pernah mendengar ada seseorang, ada sahabat bahkan, ya, seorang sahabat dari kota Madinah menuju Mesir, hanya ingin bertemu dengan temannya sahabat lain yang pernah mendengar hadis yang sama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena apa? Satu hadis saja.
Dan juga ada ulama yang mengatakan, aku pernah menempuh perjalanan beberapa hari, beberapa malam hanya untuk mencari satu hadis. Dan juga ada orang yang melakukan perjalanan mencari hadis yang berbicara tentang tata cara wudu dan juga keutamaannya. Masya Allah. Maka kita lihat bagaimana perjalanan Imam Al-Bukhari, perjalanan Imam Asy-Syafi'i, ya, dan juga imam-imam yang lainnya luar biasa bagaimana mereka itu mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara mereka mengatakan, ya, Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu mereka itu tidak mempertanyakan sanad. Sanad itu apa sih? Dari tadi sanad ya. Jadi sanad itu adalah nama orang-orang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Muhammad an Ali an fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan apa? Sanad, rantai gitu ya. Sanad itu apa? Rantai yang menghubungkan antara kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dulu para ulama itu pada zaman tabi'in, mereka tidak menanyakan isnad, tidak menanyakan orang-orang yang menyampaikan hadis itu siapa saja. Kenapa? Karena belum ada fitnah, belum ada orang-orang yang punya inisiatif untuk membuat hadis palsu. Falamma waqa'atil fitnatu, maka ketika terjadi fitnah, banyak orang-orang yang tersesat, banyak kelompok-kelompok yang tersesat. Ada yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib, ada yang menjatuhkan derajat Utsman bin Affan, ada yang ingin menjatuhkan derajat Muawiyah, ya, ada yang ingin mengembalikan orang-orang supaya mereka mempelajari Al-Quran. Mereka membuat hadis palsu, ya. Maka falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum. Ketika terjadi fitnah, maka mereka bertanya, ketika ada orang yang menyebutkan hadis, hadatsana apa? Misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Maka ditanya, sammu lana rijalakum, sebutkan orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Dari mana kamu mengambil hadis tersebut? Ya, ditanyakan. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia bisa menyebutkan fulan, Nafi an Ibnu Umar, an Umar bin Khattab, an Rasulillah misalkan. Wah, Nafi, ya, kuat, thiqah dari Ibnu Umar misalkan, maka ini adalah riwayat yang sahih. Jadi disebutkan namanya. Maka ini adalah ilmu yang berat. Bagaimana para ulama itu mengenal seseorang, di mana dia itu hidup, kapan dia itu berpindah tempat, kapan dia itu mulai tua dan hafalannya sudah mulai goncang kapan. Itu dipelajari oleh para ulama hadis. Maka kita mendengar Imam Ahmad ketika ditanya bagaimana tentang fulan, thiqah. Bagaimana tentang fulan, majhul, gak dikenal. Bagaimana tentang fulan? Wah, dia itu ketika sudah tua hafalannya sudah hancur, rancu. Nah, maka ada orang yang mengatakan kepada Imam Ahmad, ya, engkau menyebutkan aib orang-orang. Ini termasuk ghibah gitu ya. Bukan, ini bukan ghibah. Ini adalah nasihat. Ini adalah nasihat. Kalau bukan seperti ini, lalu bagaimana cara menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini istilah para ulama sangat banyak berkaitan dengan hadis. Maka tadi kita sebutkan bahwasanya hadis atau sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang luar biasa kuat hafalannya. Kita pernah mendengar istilah al-hafidh. Ada juga istilah al-hujjah. Ini digunakan oleh para ulama. Al-hafidh adalah orang yang menghafal 100.000 hadis beserta sanadnya.
Ya. Al-Hujjah 300.000 hadis beserta sanadnya. Ya, Imam Ahmad disebutkan berapa ya oleh Abdullah ya, pernah ditanya oleh seseorang, berapa hafalan bapak? Ya, bapakku tuh hafal alaf hadis. Alaf itu hadis berapa itu? 1 juta hadis atau mungkin lebih ya. Praktisnya itu 1 juta deh gitu ya. Tapi secara pasnya kan nggak mungkin pas gitu kan. Nggak mungkin orang batasin ngafal hadis dah 100 saja nggak ngafal lagi kan nggak mungkin. Ya, 1 juta hadis berhenti nggak mungkin. Nah, ini Imam Ahmad ibnu Hanbal. Maka kita lihat Musnad Imam Ahmad, kitab yang sangat besar. Demikian juga Imam Al-Bukhari, ketika datang ya, beliau itu dites oleh orang-orang. Jadi hadisnya diacak-acak, sanadnya itu diacak-acak. Hadisnya tetap tapi acak sanadnya itu ya, dipindah-pindah sehingga beliau itu mengembalikan setiap hadis, mengembalikan setiap sanad kepada hadisnya. Mengembalikan nama orang itu dengan benar, an fulan an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya, ini Imam Al-Bukhari. Dan juga ada orang di abad zaman ini yang menghabiskan waktunya 12 jam duduk di perpustakaan mengkaji kitab-kitab hadis. 12 jam. Kalau kita 12 jam tidur ya. Nah, 12 jam tidur, sisanya 12 jam ngapain? Untuk sholat 5 waktu 2 jam setengah. Untuk makan 2 jam sendiri. Jadi sisa berapa ini? Untuk belajar seminggu sekali setengah jam udah gerah ya, udah goyang-goyang. Nah, ini 12 jam duduk di perpustakaan mengkaji kitab hadis, 2 jam kerja. Kerjanya cuma apa? 2 jam, tukang jam ya. Nah, ya 12 jam rahimahullahu taala. Maka ya, sunnah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwasanya sunnah adalah sumber dari agama Islam. Karena Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti ada orang-orang yang percaya hanya kepada Al-Qur'an tetapi mereka tidak menerima sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Jangan sampai aku itu mendapatkan salah seorang di antara kalian duduk di atas permadaninya, di atas tempat duduknya. Kenyang dia, ya, duduk santai. Yatihil amru mimma amartu bihi. Kemudian ditanyakan kepadanya suatu perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au nahaitu anhu, atau suatu perkara yang aku larang, artinya termasuk sunnah ya, tidak di dalam Al-Qur'an. Ada perintah Nabi dalam sunnah, ada larangan Nabi dalam sunnah. Fayaqul, lalu dia dengan mudahnya mengatakan, bainana wa bainakumul Qur'an. Antara kita ini ada Al-Qur'an, lihat saja Al-Qur'an, enggak usah lihat itu sunnah gitu ya. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Maka dia mengatakan kalau di dalam Al-Qur'an itu sunnah, kalau dalam Al-Qur'an itu halal, ya udah kita bilang halal. Waman wajadna fihi min haramin harramnahu. Kalau kita dapatkan di dalam Al-Qur'an ini haram, ya sudah kita haramkan. Selain itu enggak usah pedulikan. Nah, ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai beliau mendapatkan orang-orang seperti ini. Artinya orang-orang seperti ini pasti ada. Orang-orang seperti ini pasti ada. Dia hanya menerima Al-Qur'an dan dia menolak hadis sahih, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menghargai para ulama salaf yang berjuang mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnul Khattab, ya, Umar ibnul Khattab pernah melarang orang-orang sibuk dengan hadis. Kenapa? Untuk menjaga Al-Qur'anul Karim.
supaya menjaga Al-Qur'anul Karim. Tapi sekarang itu orang bukan sibuk dengan Al-Qur'an, bukan sibuk dengan hadis juga. Sibuknya sama apa ini? Sama pemikirannya sendiri-sendiri. Sekarang orang sibuk dengan pendapatnya sendiri. Agama tidak lagi merujuk dengan Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga dia hanya mengatakan menurut saya, nggak pakai Al-Quran, nggak pakai Sunnah. Ini lebih parah daripada orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tadi dia menguasai Quran, tapi tidak menguasai Sunnah, ya. Nah, bahkan dia menolak Sunnah. Nah, sekarang ada orang Al-Quran pun nggak dipakai, Sunnah pun tidak dipakai. Yang dipakai apa? Otaknya sendiri. Maka ini lebih sesat daripada yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku ini diberikan oleh Allah Al-Quran dan juga sesuatu yang semisal Al-Quran. Apa itu sesuatu yang semisal Al-Quran? Sunnah. Kenapa sunnah itu semisal Al-Quran? Karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Beliau itu tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, tidak seperti kita. Ya, beliau berbicara dengan wahyu, bukan dari hawa nafsu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewajibkan kepada kita semua, mewajibkan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diancam kalau kita menyelisihi sunnah. Apa itu? Dalam surat An-Nur di halaman terakhir, satu ayat sebelum selesai, yaitu bunyinya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati. Siapa yang hati-hati ini? Yaitu orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Hendaklah dia hati-hati. Antusibahum fitnah, bisa saja dia nanti tertimpa fitnah. Apa fitnah di sini? Imam Ahmad menjelaskan fitnah di sini adalah kekufuran. Jadi bahaya kalau orang menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bisa mengarahkan dirinya kepada apa? Kekufuran. Ini Imam Ahmad ya, bukan saya ya. Nah, au yusibahum adzabun alim, atau dia akan tertimpa azab yang pedih. Tertimpa azab yang pedih. Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang-orang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang-orang bilang apa? Qala Abu Bakar wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar ngomongnya begini. Lalu Abdullah ibnu Abbas marah. Yushiku an yanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja batu dari langit itu jatuh menimpa kalian. Ya. Hampir saja kalian itu dihujani batu. Qultu qala Rasulullah. Karena aku bilang Rasulullah bersabda, tapi kalian malah bilang berkata Abu Bakar, berkata Umar. Artinya apa di sini? Abdullah ibnu Abbas tidak mau kalau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan juga Umar. Maka sungguh mengherankan orang zaman sekarang itu, ya.
disebutkan hadis sahih dengan makna yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh ulamanya sendiri, kemudian dia membantah dengan hawa nafsunya. Dicari asatidah, dicari orang-orang yang dianggap kiai zaman sekarang untuk diambil ucapannya untuk menentang hadis tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, maka kita tahu ada istilah apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Ya kan? Ahlus sunnah, siapa sih ahlus sunnah ini? Tentu ahlu ini adalah orang yang memiliki, orang yang mempelajari, dan juga orang yang mengamalkan, menjaga betul-betul. Apa yang dijaga ini? Sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita ini orang yang mempelajari sunnah? Naam, alhamdulillah. Apakah kita ini orang yang berpegang teguh berusaha menjalankan sunnah Nabi? Naam, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah fungsi dari sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, supaya kita itu bersatu. Beliau mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat-kuat. Gigit kuat-kuat sunnah tersebut. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Kalau bukan kita yang mempelajari sunnah, kalau bukan kita yang menjalankan sunnah, lalu siapa? Kita serahkan kepada siapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita setiap hari bersolawat kepada beliau, setiap hari kita mengaku cinta kepada beliau, tapi ketika diperintahkan untuk belajar sunnah, menjalankan sunnah, berat rasanya. Maka kita buktikan cinta itu bukan hanya dengan pujian-pujian. Kita buktikan cinta itu dengan kesungguhan. Kalau ada seorang laki-laki cinta kepada istrinya, ada orang laki-laki cinta kepada istrinya, istrinya suka dipukulin, nggak dikasih nafkah, suka dipukulin, tapi dipuji-puji istrinya itu, Masya Allah, kamu cantik, kamu baik, ya, kamu dan seterusnya, dipuji dengan lisannya, tapi suka dipukulin. Apakah ini menunjukkan cinta? Apakah ini cinta yang benar? Hah? Cinta yang benar kepada istri seperti itu? Enggak. Kita bilang dia ini zalim, jahat kepada istrinya, kan gitu ya. Maka ada orang dia memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji-puji, bersolawat sebanyak mungkin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika disuguhkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk melakukannya, enggan untuk menerimanya, bahkan mentah-mentah dia tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal ada istilah firqah al-Qur'aniyun. Qur'aniyun, orang yang hanya menerima Al-Quran dengan berbagai macam argumen yang dia sebutkan, sehingga mereka menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang yang menolak hadis ahad. Ya, ini pembahasan panjang lagi nih. Hadis ahad. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, ya, nggak banyak orangnya. Tapi kalau ini sahih, Ahlussunnah mengatakan sahih hadisnya. Meskipun yang meriwayatkan cuma satu orang, tapi kalau orang ini sahih, jalurnya sahih semuanya, maka ini sahih. Bahkan kebanyakan hukum-hukum Islam dan juga akidah Islam, hadisnya adalah hadis ahad, ya. Nah, dan Salman Al-Farisi ketika dia ditanya oleh orang Yahudi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Jadi nadanya seakan-akan dia mengejek kaum muslimin. Salman, nabimu itu mengajarkan kalian segala sesuatu, sampai ke toilet pun kamu diajarin. Ya, jadi maksudnya adalah emangnya kamu tuh nggak bisa ke toilet gitu, sampai ke toilet saja diajarin. Tapi Salman Al-Farisi menjawab apa? Ajal,
Tentu kita ini diajari, ya. Pergi ke toilet ini adat manusia. Orang muslim, orang kafir, kecil besar semuanya masuk ke toilet untuk buang hajat. Tapi nilai seseorang yang menjalankan sunnah itu berbeda dengan orang yang tidak mempedulikan sunnah. Apa kata Salman? Laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat ketika kita buang air besar dan ketika buang air kecil. Jadi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap adat kebiasaan kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterbatasannya, ya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.